Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau. Bapak Bupati yang kami muliakan beserta Bapak Ketua DPRK Kabupaten Gailuas, Bapak Ketua MPU, Kepala Dinas Pendidikan Daya, serta rombongan tidak dapat kami sebut satu persatu, hadirin hadirat yang berbahagia. Berhubung karena sebelumnya belum sempat tadi acara sambutan, maka karena ada suatu halangan dari Bapak Bupati, ada acara, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami minta kepada Bapak Bupati Kabupaten Gailuas untuk memberikan sarankah, masukan kepada kami di dalam mengelola dan mengembangkan Ma'had Darul Hijrah Al-Madaniyah yang kita banggakan ini. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Bapak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak silo sedikit, saya pindah ke sana silo, pindah ke sini juga silo, baik di sini aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumatin ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kembali saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRK Kabupaten Gailuas, Bapak Ketua MPU, Bapak-bapak, para kepala SKPK yang berkesempatan hadir, pimpinan pondok pesantren Darul Hijrah Al-Madaniyah beserta seluruh dewan gurunya, kemudian penghormatan kami kepada para tokoh masyarakat, para wali santri, kaum bapak, kaum ibu, anak-anak kami yang kami cintai. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada semua para undangan dan secara khusus kepada pimpinan pondok pesantren. Terlambat kami hadir di tempat acara ini karena pada waktu yang bersamaan ada tamu dari provinsi, di mana tadi di pendopo dilakukan pelantikan kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Gailuas. Kami sudah jadwalkan tadi jam 8 tepat harus dimulai, tapi sayang di sana terhenti hampir sekitar 30 menit karena lampu mati. Jadi
Mohon maaf sekali lagi kalau kami terlambat. Sungguhnya kami ingin sekali mengikuti dari awal seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka panggung gembira yang dilaksanakan oleh pesantren ini. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mohon maaf juga kami tidak bisa merekam tentunya seluruh pidato, permintaan ataupun apa yang berkembang dalam pertemuan malam ini. Tapi tadi saya mendapat laporan dari Kepala Dinas Daya Kabupaten Giluas bahwa Bapak-bapak ingin menyampaikan beberapa hal yang terekam oleh kami di sini di Pondok Pesantren yang setahu kami dulu bernama Pesantren Salahuddin, telah pindah nama menjadi Darul Hijrah. Kami mengikuti dari awal kegiatan pesantren ini. Panggung gembiranya sungguh sangat mengagumkan. Itulah saya sebut dari dulu bedanya Tengku biasa dan Tengku luar biasa sebagai pimpinannya. Kenapa saya katakan Tengku biasa dengan Tengku luar biasa? Kalau Tengku pimpinan pondok pesantren ini adalah insinyur, teknokrat, mampu membuat seperti ini. Saya merasa tadi seperti di pesantren Gontor yang berada di luar daerah, sungguh luar biasa. Terima kasih. Kemudian dari geguyon-geguyon, lawak-lawak yang disampaikan tadi di akhir-akhir penyampaiannya, saya merekam sungguh sangat kritis, berbicara banyak tentang situasi di negara kita ini, mulai dari vaksinisasi sampai ke langkanya minyak goreng di tengah-tengah masyarakat. Berarti anak-anak kita di sini bukan hanya diajarkan urusan pelajaran saja, tetapi diajarkan jurusan-jurusan berpikir sekaligus harus kritis terhadap pemerintah. Saya terima apa yang disarankan tadi, saya terima apa yang diusulkan tadi. Paling tidak telah menjadi koreksi bagi kami barangkali kalau ada hal yang kurang baik dari sini ke depan harus lebih baik lagi. Tadi disampaikan bahwa beasiswa Hafiz telah terhenti. Tidak terhenti, itu pasti akan berlanjut. Lebih berlanjut lagi kalau pondok pesantren ini juga mau memprogramkannya. Ya Pak Ustadz, di pesantren-pesantren lain saya ingin pesantren ini juga di samping memprioritaskan bahasa Arab dan bahasa Inggris, programkanlah program Hafiz tanpa mengurangi tentu program-program yang lainnya. Pesantren ini adalah pesantren modern pertama di Kabupaten Giluas. Jebolan atau tamatan dari pesantren ini sudah menunjukkan prestasinya, baik di dalam daerah apalagi juga ada di luar daerah, baik di pihak swasta apalagi di pihak pemerintahan. Semuanya telah menunjukkan prestasi dan dedikasi luar biasa sebagai jebolan dari pesantren yang dulunya pernah bernama Pesantren Salahuddin. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi juga disampaikan kepada kita pondok pesantren, selain pondok pesantren ini, pondok pesantren yang lainnya mengharapkan ada dana operasional yang diberikan oleh pemerintah. Sebelumnya memang ada, itu kita anggarkan dan kita berniat untuk terus menganggarkannya. Situasi Covid memaksa kita berbagai program harus terpenggal, termasuk juga program Hafiz hanya beberapa bulan yang bisa kita bayarkan di tahun yang lalu dan insya Allah akan diprogramkan kembali di tahun-tahun berikut ini. Di sini ada Pak Ketua DPR yang langsung mendengar
Pak Ketua DPR ini tidak berhenti-henti nih. Barangkali setelah Ketua DPR ini bisa menjadi yang lain-lain lagi. Kalau saya bulan 10 sudah off, sudah berhenti. Apa yang saya programkan tidak semua bisa berjalan dengan baik. Karena begitu kami menjadi pimpinan di daerah ini, berbagai masalah mendera, mulai dari bencana alam sampai kepada bencana non alam yang bernama pandemi COVID-19 sampai hari ini juga belum berakhir. Dampak penyakitnya memang tidak seberapa, walaupun beberapa saudara kita meninggal dunia. Tapi yang paling berat adalah berkurangnya anggaran yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada kita, sehingga banyak sekali program kita yang tidak berjalan. Ingin saya ulang kembali di berbagai tempat, sering saya katakan, di tahun 2016 saja anggaran Kabupaten Gailuwes ini 1,3 triliun. Ini Pak Ketua, mulai dari sana sudah menjadi ketua. 1,3 triliun. Di masa kepemimpinan saya hanya tinggal 815 miliar lagi. Di situ semuanya, urusan penyakit, urusan bencana, sampai ke tukang sapu kaki lima juga di situ. Sungguh kami kesulitan. Dan pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf kalau banyak program-program yang kami canangkan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tapi setidaknya pada program Hafiz tercatat ada sekitar 170.750 anak dari saudara-saudara kita yang sudah bertekad menjadi penghafal Al-Quran. Walaupun sampai saat ini masih belum sampai 30 orang yang bisa menghafal sampai 30 juz. Tapi saya yakin yang sudah menyatakan menjadi hafiz ini tidak akan atrek lagi. Dan kepada saudara-saudara para santri, anak-anak kami, santriawan, santriwati, para penghabis Al-Quran, kami titipkan negeri ini. Karena di sekalianlah nanti bisa impian kami ini terwujud. Gailuwes yang islami, mandiri dan sejahtera. Karena kalian akan menjadi pimpinan yang lebih hebat dari kami. Harapan kami dan impian kami dari Gailuwes ini akan lahir ulama-ulama yang bisa memimpin rakyat, bukan saja di tingkat kabupaten, bukan saja di tingkat provinsi. Impian kami akan lahir ulama-ulama besar dari Gailuwes, tingkat nasional dan tingkat internasional. Itu semua tidak bisa seperti memakan cabai, tidak boleh seperti merasakan asinnya garam, begitu dijilat langsung pedas, begitu digigit langsung asin. Tapi memerlukan waktu. Ini kami letakkan pondasinya, saudara-saudara sekalian yang akan meneruskan kepemimpinan di negeri ini, akan membimbing mereka-mereka untuk lebih hebat dan lebih bisa menjayakan Kabupaten Gailuwes ini. Kemudian tadi ada harapan pembangunan dimohoni untuk ditambah. Saya ingin tegaskan, tidak ada satupun pondok pesantren di Kabupaten Gailuwes ini yang tidak mendapat sentuhan dari pemerintah. Semuanya mendapat sentuhan. Bangunannya kah atau sarana prasarana lainkah, semuanya ada. Apakah itu melalui dana aspirasi atau program langsung, semua ada. Tidak ada satu pesantren pun yang bilang kami tidak diperhatikan oleh pemerintah. Tapi karena kemampuan pemerintah yang terbatas, maka hanya sebahagian dari permohonan itu yang bisa kita penuhi. Termasuk permohonan yang disampaikan oleh pimpinan melalui cara lain kepada kami, pimpinan pondok pesantren ini kepada kami. Lokal-lokal sudah berkurang, santri semakin banyak. Insya Allah nanti Pak Ketua akan memprogramkannya di sini. Tapi janji, jangan sudah bangun di sini nanti pindah lagi ke tempat lain. Capek juga pemerintah. Jadi kalau di sini jangan pindah-pindah lagi. Saya kira Pak Tamim tidak pindah lagi lah. Ini katanya sudah tanah sendiri, lapangan sendiri. Dan sampai hari ini hanya pondok pesantren Darul Hijrah ini
yang memiliki sarana paling lengkap, program paling lengkap, dan saya yakin ini akan terus berkembang menjadi pesantren bukan hanya handal di Kabupaten Kailus, tapi handal di tingkat provinsi maupun nasional. Kalau dulu namanya masih Salahuddin sangat dikenal karena pemain bola pesantren ini sempat menjadi juara liga di satu divisi, jadi sangat dikenal. Jadi mudah-mudahan nama yang berubah ini tidak boleh mengalahkan keterkenalan daripada pondok pesantren Darul Hijrah ini. Mudah-mudahan Pak Tamin dengan gaya kepemimpinannya yang sangat soft, ditambah lagi para guru-guru yang lain, saya kira pesantren ini akan menjadi pesantren yang hebat. Menjadi pesantren hebat itu tentu memerlukan perhatian secara bersama-sama, baik dari pemerintah maupun dari wali murid. Untuk itu mari sama-sama kita bekerja sama, wali murid melalui komitenya juga perhatian kepada pesantren ini. Jangan semua dilepaskan, bimbing anak, lihat anak, tanyakan anak sampai di mana sudah. Begitu juga para pimpinan pondok pesantren, jangan pernah lelah untuk menyampaikan harapan atau permohonannya kepada kami. Silakan datang, kalau sekali barangkali belum tertampung aspirasinya, datang 2 kali. 2 kali tidak bisa tertampung, datang 3 kali. Enggak bisa lewat melalui bupati, datang ke ketua DPR, datang ke anggota-anggota DPR yang lain. Apalagi nanti sudah dekat pemilu, semakin banyak, walaupun Bapak tidak datang, mereka akan datang kemari. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada acara yang diselenggarakan pada malam ini dalam bentuk panggung gembira. Saya tidak ingat lagi ini acara yang keberapa ini. Saya kira sudah berulang-ulang kali dan saya selalu rindu. Dulu pernah saya usulkan kepada Pak Tamin, Pak Tamin jangan lagi jauh-jauh diadakan di sudut kota-kota. Saya mau Bapak selenggarakan di lapangan pemuda Pancasila ini. Rupanya beliau bilang ya, tapi kenyataannya beliau tidak lakukan karena saya kira sambil juga mempromosikan, mau menunjukkan kepada bupati, ini pesantren kami, jalannya rusak sekali, mohon diperbaiki. Saya kira itu salah satu tadi. Saya paham walaupun tidak diucapkan, tapi mohon bersabar. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Sekali lagi anak-anak kami yang tadi telah menunjukkan kemampuannya, telah menunjukkan prestasinya. Mohon kemampuan itu jangan digunakan di tempat luar. Kalau di tempat luar semua orang akan takut nanti kepada kalian, karena yang perempuan pun 5 batu bata pecah dibikinnya, apalagi yang laki. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, pesantren memang tidak hanya mendidik urusan agama saja, tapi harus dididik juga urusan lain. Dan saya yakin jebolan dari pesantren ini siap memimpin mulai dari tingkat yang terkecil sampai kepada yang teratas. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, ini kalau lama-lama di sini Pak Ketua DPR tadi sudah bilang, ini Pak Bupati ngegeh mood nih, ngegeh sejuk gini. Tapi saya kira dengan pertunjukan ini tidak ada yang bosan, sampai pagi pun kita sanggup. Namun mohon maaf untuk menjaga kesehatan Pak Ketua, termasuk kesehatan saya. Ini kan agak miring sedikit berdirinya nih, agak rusak sedikit di belakang nih. Jadi ada yang tanya, Pak Bupati sudah hampir 5 tahun jadi bupati, apa hasilnya? Ada bilang. Salah satu hasilnya jalan saya miring, sama kayak Pak Tamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.